kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan segala sesuatu yang Tuhan rancangkan adalah yang terbaik di tengah-tengah hidup kita. Kita berdoa. Kami percaya Engkau merancangkan dan Engkau merencanakan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Meskipun terkadang kami tidak mengerti segala rencana Tuhan, karena kami tidak dapat memahami kehendak Tuhan di tengah hidup kami. Tolonglah kami Tuhan dengan pikiran kami yang terbatas ini, supaya kami terus mengerti kehendak Tuhan. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Hiduplah dalam rancangan Tuhan. Kita di tahun yang baru ini pasti memiliki rencana-rencana tersendiri. Setiap keluarga mungkin merencanakan di tahun ini akan membeli motor baru, membeli mobil baru, membeli rumah yang baru. Atau di tahun ini kita punya rencana nanti di bulan Desember kita akan pulang kampung sehingga kita bisa menabung dan menyimpannya. Rencana-rencana untuk anak-anak kita sekolah. Anak kita tahun ini masuk TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Lalu kita punya rencana untuk mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan mereka supaya mereka dapat sekolah dengan baik. Saya percaya setiap kita punya rencana di tengah-tengah kehidupan kita, dan semua rencana itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Karena manusia hanya berencana, Tuhanlah yang menghendaki. Lalu kita sebagai umat Tuhan, mari hidup di dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Terkadang kita tidak mengerti jalan Tuhan dan rencana Tuhan. Tapi yakinlah segala rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Yesaya mengingatkan kepada kita di dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang terbaik di tengah-tengah hidup kita. Kalau Tuhan sudah memiliki rencana yang baik dan rencana yang indah dalam hidup kita, kenapa kita mesti punya rencana sendiri? Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita percaya Tuhan memiliki rancangan dan rencana yang terindah dalam hidup kita. Dan jalan Tuhan itu adalah jalan yang terbaik. Banyak orang katakan, kalau Tuhan punya rancangan yang terbaik, kenapa terjadi sesuatu hal di tengah-tengah keluarga kami? Sesuatu yang mendukakan hati kami, sesuatu yang membuat kami menangis, sesuatu yang membuat kami menderita. Kenapa kami mengalami kehidupan yang sulit? Apakah itu juga bagian dari rencana Tuhan? Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di tahun 2022 ini kita harus menyelaraskan, menyeimbangkan rencana kita dengan segala rencana Tuhan. Kita punya rencana, tapi harus kita bawa di dalam doa. Harus terus mengingat bahwa rancangan dan rencana Tuhan adalah yang terbaik. Karena rencana dan rancangan Tuhan lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Kita hanya paham saat ini, tapi rencana Tuhan, rancangan Tuhan seumur hidup kita, Dia akan memberi yang terbaik. Oleh karena itu, mari kita pegang teguh rancangan kita, rencana kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong segala sesuatu
yang kita rencanakan diberkati oleh Tuhan. Dan yang paling penting, percayalah, segala rencana Tuhan bukan rencana yang mendatangkan celaka, tapi rancangan dan rencananya mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu, mari kita terus ikut dalam rencana Tuhan. Kita berdoa. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Kami sudah merencanakan sesuatu di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, di tengah gereja. Dalam tangan kasih Tuhan, Bapa yang baik, kami berserah. Dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.